bersih. Untuk ini kita anggarkan maksimal ya 30% ya. 20%. 20% maksimalnya 30%. Nek 30% terus terang anggarannya buat nyanda. Untuk acara selanjutnya, ini pemaparan atau laporan hasil pelaksanaan pembangunan desa tahun sebelumnya dan paparan kondisi desa dan permasalahan. Nanti sekalian ini penetapan hasil musyawarah bank desa untuk dituangkan dalam RKP 2026. Sebelum kami sampaikan, tadi sudah disampaikan Bu Kasih untuk penilaian positif terhadap Desa Sadang. Terima kasih, dan mudah-mudahan ini menjadi motivasi dari pemerintah desa ke depannya untuk menjadi lebih baik lagi. Musrenbang seperti sudah kita lakukan setiap tahunnya, ini adalah bentuk tindak lanjut dari Musdes yang kemarin kita laksanakan penjaringan aspirasi usulan dari panjenengan semua yang kemarin musyawarah desa kemarin, makanya ada beberapa puluh usulan kemarin. Dan Musrenbang hari ini adalah tindak lanjut dari apa yang sudah kita lakukan kemarin. Dari beberapa usulan kemarin itu sudah kita musyawarahkan dengan tim penyusun mana saja kegiatan yang termasuk prioritas nanti akan kami bacakan. Sebelumnya ini kami sampaikan untuk realisasi atau hasil pelaksanaan pembangunan yang telah kami lakukan dari pemerintah desa dari APBDes tahun 2025. Yang pertama kami bacakan kembali. Yang pertama, drainase RT 2 RW 8 di sebelah timurnya terminal. Jalan Pabrik dan drainase RT 3 RW 5 atau sebelah timurnya Pak RT Kasari. Yang ketiga, Jalan Pabrik dan drainase RT 3 RW 3 atau tepatnya di depan
6 TPT RT3 RW7. Gedung TK Dharma Wanita. RTLH di Busung ini atau di lapangan sebelah timur lapangan desa. Raben Beton Bertulang Jalan Makam Timur. Ini khusus untuk yang RTL ini masih 80%, belum 100%, dan insya Allah bisa Rabu ini kita dilanjut. Dan untuk Raben Beton Jalan ini kan di dana desa untuk tahun 2025 ini, untuk tahap kedua ini sebenarnya belum kita terima di rekening desa. Untuk Raben Jalan Makam Timur yang nanjak itu sebetulnya kemarin kan anggarannya baru ada 50%. Dari 100 juta sekian itu baru di rekening desa itu 50 juta. Berhubung kita, pertimbangan kita adalah cuaca, mau nggak mau harus kita wujudkan 100%. Dananya dari mana ya? Tidak tahu ya pelaksana kegiatannya gimana caranya, harus mencari talangan. Dan sampai hari ini untuk tahap kedua dana desanya belum kita terima sampai bulan November. Padahal Desember pertengahan itu bank sudah tutup buku. Mudah-mudahan segera kita terima. Ini yang sudah direalisasi dari APBDes, dan yang dari APBD Kabupaten tahun ini juga sedang, alhamdulillah ada dua kegiatan. Yang pertama drainase RT 228 yang sebelah baratnya ini TPK, depannya Swan itu ke utara, itu dari APBD Kabupaten. Dan yang kedua barusan dikerjakan, ini belum selesai, masih dalam proses, untuk Jalan Ronggolawe atau depan pasar daerah sampai ke terminal. Ini baru kemarin suratnya baru kita terima untuk pemberitahuannya. Dan yang belum dari APBD yang belum kita realisasi untuk kegiatan fisik, ini khususnya untuk kegiatan fisik. Yang pertama gudang slab
yang untuk BUMDes, dan box culvert yang di RT 1 RW 8 di wilayah Pak Haryadi Pak. Ini sebenarnya tahun ini sudah kita anggarkan, tapi berhubung sampai hari ini untuk DD belum kita terima, ya terpaksa belum dapat kita kerjakan Pak. Itu yang untuk pembangunan tahun 2025. Selanjutnya kondisi dan permasalahan khususnya di APBDes seperti yang sudah disampaikan tadi dari Ibu Kepala Desa maupun Ibu Kasipem, PND maupun dari Bapak Mendamping. Untuk anggaran untuk APBDes tahun 2026 ini yang disampaikan begini tadi kan dana desa kita 900 juta sekian, itu mengacu pada Pagu tahun 2025 Bapak Ibu. Nah, seandainya tahun 2026 ada pengurangan, malah kita juga repot lagi. Ini kan mengacunya tahun ini, pada 2026 pagunya kan belum keluar, bisa berkurang, bisa bertambah, atau bisa tetap masih dimungkinkan. Kalau bertambah mungkin tidak masalah, tapi kalau berkurang malah ada lagi. Harus ada beberapa kegiatan yang kita coret. Kabarnya seperti itu Bu. Selain ini untuk Musrenbang hari ini, selain yang akan kita tuangkan dalam RKP atau rencana kegiatan rencana kerja pemerintah desa Sadang untuk tahun 2026, yang akan dituangkan dalam Perdes APBDes nanti, juga ada daftar usulan RKP yang akan kita bawa di Musrenbang tingkat kecamatan, yang ini akan diusulkan dan terdanai dari APBD Kabupaten. Jadi ada dua hari ini, yang untuk RKP dan APBDes tahun 2026 ini dari APBDes dari desa. Yang kedua yang di RKP 2027. Jadi usulan yang tingkat kecamatan ini untuk tahun 2027. Ini selanjutnya ini untuk yang disampaikan terkait ketahanan pangan untuk BUMDes dan Kopdes Merah Putih. Ini mungkin mohon izin mungkin memperjelas atau menekan lagi bahwa 20% dari dana desa yang kita anggarkan untuk ketahanan pangan itu hukumnya wajib, dan minimal 20% dari dana desa. Dana desa kita mengacu pada Pagu tahun 2025 adalah 900 juta sekian. Jadi jenengan dapat meraba-raba 20%-nya berapa, itu minimal, dan hukumnya wajib, tidak boleh kita tidak anggarkan, tidak boleh. Yang kedua terkait Kopdes Merah Putih KDMP, ini 30% maksimal, itu sebenarnya kalau saya menilai bukan dijaminkan, tapi cuma gini, katakanlah Kopdes ini mau mengajukan pinjaman sebesar 500 juta. Nanti prosesnya mengajukan kepada kepala desa nanti akan melakukan musdes, akan mengundang jenengan. Ini loh Kopdes Sadang itu mau mengajukan sekian, layak apa enggak? Nanti kita musyawarahkan dan kita putuskan. Lah, untuk angsurannya setiap bulan itu dari 500 juta, misalkan disetujui 500 juta. Setiap bulannya berapa untuk angsuran? Misalkan katakanlah 15 juta. Berarti dalam 1 tahun 15 juta dikali 12 bulan itu sebesar berapa? Kurang lebih 180 juta. Jadi dari dana desa kita harus menyisihkan 180 juta. Itu harus tidak boleh digunakan atau tidak boleh diotak, harus stay di rekening. Itu untuk apa? Untuk jaga nih, kalau misalkan di tahun pertama katakanlah Kopdes ini ternyata nggak mampu mengangsur, nggak mampu membayar angsuran. Jadi nanti kalau nggak mampu membayar angsuran, dari pihak bank langsung memotong dari rekening desa yang sebesar 180 juta tadi.
dan itu hukumnya wajib, nggak boleh, nggak harus kita anggarkan maksimal 30% dari dana desa. Katakanlah dana desa kita 900 juta, berarti kan 270 juta kurang lebih. Jadi untuk keterbatasan kita tahun 2026 ini, mungkin dari usulan panjangan semua yang kemarin, kita hanya untuk khususnya kegiatan fisik Bapak Ibu, mungkin hanya bisa dihitung pakai jari 1, 2, atau 3 yang bisa kita laksanakan. Jadi kami mohon maaf dengan segala keterbatasan dan pertimbangan, kami juga tidak bisa berbuat banyak karena dari 900 juta sudah dikurangi 20%, 30%, belum kegiatan yang lain dari posyandu untuk kesehatan, dari PAUD untuk pendidikan atau yang pemberdayaan lain. Itu kemarin saja kita sudah melakukan meeting intern di pemerintah desa, itu hanya tersisa, kalau misalkan mobil siaga mau kita wujudkan, itu hanya tersisa kalau tidak salah 40 atau 53 ya saya kira, sekitar itu ya. Itu kalau kita mobil siaga kita wujudkan. Kalau masih ada 50 juta itu untuk pembangunan kan ya dapat apa? Jadi tadi sudah disampaikan Bugi bahwa mobil siaga kemungkinan insya Allah tidak dapat terwujud untuk tahun depan Bugi. Dengan sangat terpaksa kemungkinan besar tidak bisa kita wujudkan karena beberapa pertimbangan. Ya mudah-mudahan nanti kalau dari koperasi tahun pertama ini mau mengajukan pinjaman, angsurannya lancar. Jadi untuk dana yang ngendon di rekening itu masih tetap utuh, aman, dan untuk tahun berikutnya ini kan menjadi silpa. Silpa nanti bisa digunakan untuk kegiatan pembangunan maupun pemberdayaan, tetapi dengan catatan menunggu perubahan APBDes ini setelah bulan Juli. Jadi bisa digunakannya setelah bulan Juli dan desa sudah melakukan perubahan APBDes, PAPBDes. Begitu mungkin mempertegas untuk penjelasan terkait Kopdes Merah Putih. Kemarin dari tim penyusun RKP sudah untuk memprioritaskan beberapa kegiatan. Ini saya bacakan dulu yang masuk prioritas Bapak Ibu. Yang pertama, saluran drainase RT 3 RW 2. Yang kedua, gorong-gorong RT 3 RW 2 ini yang perempatan ke barat ke arah rumah Bapak RT 3 RW 2 Pak Narsan, dari sebelahnya musola yang Pak Bumarwati yang kemarin sudah jebol Pak ya. Yang ketiga, jalan cor lanjutan Makam Timur, karena kemarin kita juga belum bisa sepenuhnya untuk melakukan pembangunan. Ini sebenarnya kita prioritaskan untuk lanjutan. Selanjutnya, tembok penahan jalan atau tembok penahan tanah yang di RT 2 RW 7. Ini kemarin dari yang saya bacakan ini kemarin sebetulnya sudah kita ukur semuanya. Ini yang di belakang tokonya Mas Agung, Seripah, Ibu Seripah, musola Pak Fauzan itu kemarin sudah kita ukur semua. Ini adalah prioritas, terus lepas nanti bisa terdanai atau enggak kita masih belum tahu. Yang selanjutnya jalan cor RT 3 RW 5. Ini yang di depan rumahnya Bapak Maming.
yang depan musolanya Bapak Rohman. Selanjutnya Jalan Lingkungan RT 2 RW 8 ini sebelah utara mulai belakang terminal sampai ke utara terminal tembus di Jalan Raya Mbak. Ini juga sudah kita ukur kemarin. Selanjutnya Jalan Paving RT 3 RW 3 ini adalah lanjutan yang di depan Bu Igi, karena dari sekitar 200 meteran lah mungkin kemarin tahun 2025 ini kita baru bisa mengerjakan sepanjang 40 meter. Jadi ini lanjutan. Selanjutnya rehab ruang PKK dan PPID. Jalan Cor Bertulang RT 3 RW 3. Ini yang kemarin usulan dari Pak RT 4 RW 3 Pak Lasman yang ke arah selatan sampai tembus ke musolanya Pak Hadi. Itu yang sebenarnya kemarin sudah kita putuskan dari tim penyusun AKP masuk di sebagai prioritas. Mungkin sebelum nanti saya bacakan untuk yang hasil musren Bank Desa tahun 2026, kami berikan kesempatan untuk mungkin pertanyaan atau yang lain, monggo. Ya, Pak Wo, tolong mic. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Ibu Kepala Desa beserta perangkatnya, tim Musrenbang dan Kecamatan yang mungkin ada deteksi PMD, ada pendamping, ada staf PMD, Bapak Babinsa yang kami hormati, Ketua PPD beserta anggotanya, Ketua rekan-rekan dari RW dan RT, hadirin yang berbahagia. Saya langsung menanyakan atau memberikan masukan, Pak. Ini pengalaman yang kami temui dalam rangka pembangunan atau pekerjaan nanti apabila validasi atau cek lokasi ini betul-betul harus review, karena apa? Kaitannya dengan RAP, rencana anggaran belanja. Kalau nanti pelaksanaan cek lapangan nanti kurang, anggarannya pasti akan bermasalah. Ini pasti, Pak. Ya, ini ada salah satu tempat, yang satu wilayah Wonosobo, yang satu Sada, ada kurang lebih 50 meter. Nah ini akhirnya tidak dibangun saja, ya tidak dibangun juga karena apa? Kesalahan waktu ukurnya. Nah, oleh karena itu kami mohon untuk selanjutnya harus betul-betul diteliti, karena kaitannya dengan RAP dan kaitannya anggaran.
mengacu kaitannya dengan tahun berikutnya atau diusulkan, tidak mungkin Pak, kalau nggak rusak semua. Ya, mungkin karena apa, masih baik. Dan mungkin dikaitkan dengan dana lingkungan, tidak mungkin bangun aspal itu, nggak mungkin. Apalagi kemarin Eman Pak, dan itu kan dana dari APBD Kabupaten Eman, karena apa kesalahan dari pengukuran awal. Nah ini masukan saran sehingga selanjutnya perlu hati-hati dalam rangka pengukuran awal, karena pengukuran adalah sebagai tolak ukur dalam rangka pembuatan rencana anggaran belanja. Kemudian yang kedua, saran masukan juga, ini laporan Dumas Pak, ini menyimpang daripada mesin Kamkes terkait dengan peraturan daerah Kabupaten Tuban nomor 16 tahun 2014 Ketertiban Umum dan Masyarakat. Ini endingnya adalah Pak Babinsa atau Babinsa Mas terkait dengan karaoke Pak. Karaoke di TPK ini sudah kemana-mana tahu Pak. Yang pertama mengganggu lingkungan, ya. Yang kedua endingnya identiknya pasti ada miras. Yang ketiga mungkin tidak punya izin. Izin pasti melalui desa, pasti melalui kecamatan. Nah oleh karena itu desa Sadang ini menjadi desa ibu kota kecamatan, sehingga mohon dengan hormat tim ya kolaborasi antara pemerintah kecamatan dan desa, utamanya di kecamatan Pak. Apalagi kalau RT RW tidak mungkin mampu, desa pun tidak mungkin berani, tidak mungkin. Karena apa? Ya begitulah, kayak tambahan kerja. Ada ini pasti itu di belakang itu. Maka oleh itu harus bersama-sama untuk menertibkan berdasarkan peraturan daerah nomor 16 tahun 2014. Nah itu penting sekali. Saya kira itu Pak yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Jadi Bapak sekalian dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan maupun usulan dari Pak Juli. Ini langsung lawan ya. Yang pertama, berarti terkait identifikasi lokasi untuk pembuatan rapat ya. Identifikasi. Ya, terima kasih. Mungkin kedepannya kami akan lebih berhati-hati. Namun yang jenengan sampaikan ini yang terdanai dari APBD Kabupaten Manggil. Ini kendala kita yang saya tahu mungkin ini di wilayah Jatingan kan. Ini gini, dari APBD Kabupaten itu kan sudah keluar nominalnya sekian. Sementara kita sebetulnya tahu ini untuk jalan wilayah kita itu misalkan katakanlah ada 150 meter. Ternyata dari APBD Kabupaten itu hanya nominalnya sudah keluar sekian. Dan dihitung itu ternyata tidak mampu 150 meter. Hanya 125, katakanlah seperti itu. Dan berarti yang 25 meter ini kalau dari APBD Kabupaten kita tidak bisa apa-apa Pak. Kalau mungkin yang didanai dari APBD kita insya Allah sudah tahu lah ini kalau kemarin Pak itu dana namanya dana sharing itu tahun 2023 atau 2022 mungkin itu namanya dari Mas Bupati kemarin awal menjabat itu ada namanya dana sharing. Nah dana sharing itu kita suruh moto yang jalan mana. Nah itu untuk nominalnya langsung keluar. Seingat saya Pak, kalau nggak salah ya Pak, ini barangkali salah.
sharing itu antara kabupaten dan desa. Ya toh, kegiatannya sama, tapi kadang-kadang yang menentukan kemungkinan bisa dulu. Kemungkinan loh Pak. Iya, karena Nah, dan titiknya ya, desa yang menentukan. desa yang menentukan sebagai tolok ukur diterapkan yang di sana pasti nggak cukup. Tapi gini, untuk nominal dari kabupaten kita kan tidak bisa mengintervensi Pak, tidak bisa menentukan harus sekian, harus terdanai semua 150 meter ini kan tidak bisa. Kita cuma menentukan titik lokasinya saja. Katakanlah ada 150 meter, berarti yang dari APBDes juga harus 150 meter. Di titik mana terserah, tergantung desa. Itu Pak kendala kita kalau yang dari kabupaten, kalau yang jenengan maksud itu hubungannya sama sharing kemarin. Kalau misalkan untuk yang lain selain sharing itu kita lewatnya SIPD, lewat Musrenbang Kecamatan kita ajukan dengan panjang sekian. Nanti ada proposal, nah itu baru dari tim mungkin dari PUPR ke turun itu diukur. Itu selain sharing seperti itu Pak. Nah untuk yang sharing kemarin kendala kita seperti itu, gitu Pak Kiai. Untuk yang kedua mungkin bisa dijawab dari Pak Babinsa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mau Pak Kiai, menyingkat waktu. Tadi saran dari Pak Juri, kebetulan mungkin sebulan yang lalu Pak, itu sudah datangi dari Tuban, bukan dari desa saja, dari kecamatan mungkin itu ada aduan ke Tuban, Pol PP Tuban, sudah didatangi ke sini. Kebetulan saya juga dampingi sama Polsek, itu pun sudah diberi surat panggilan. Nah itu selanjutnya kita nggak tahu. Nah tingkat desa, tingkat kabupaten aja masih ini, apalagi kita yang di bawah ini kan gitu. Sebenarnya ada apa kan gitu, seperti itu. Kita sudah sering menghimbau Pak sebenarnya, bukan kita nggak dari desa. Saya sendiri sering menghimbau minimal tidak mengganggu lingkungan di situ. Tapi ya nggak tahu ada faktor-faktor lain mungkin yang kita sampai saat ini belum bisa tertib. Mungkin itu saja Pak ya yang bisa saya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perlu tambahin Pak, bahwa memang informasi yang sudah bisa terima bahwa Satpol PP dari Tuban itu sudah terjun untuk mengecek. Salah satu yang karaoke yang ada di wilayah perhutanan. Dan ternyata sudah dicek informasinya bahwa dia sudah izinnya itu dari Dinas Koperasi dan Pariwisata. Dinas Pariwisata Pak, sudah ada, dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh Pak ADM ke desa. Salah satu Pak ya, saya tidak menyebutkan karaoke-nya yang mana. Jadi untuk yang lain itu di luar kendali desa Pak. Yang penting desa ini yang penting menurut saya bahwa selama lingkungan tidak komplain, tidak ada kerusuhan. Karena banyak sekali Pak warung-warung, tidak hanya di situ saja Pak. Di lingkungan terdekat jenengan pun banyak, saya yakin. Tapi selama masyarakat tidak komplain, tidak ada kerusuhan dan mengganggu tata tertib di wilayah situ, menurut saya iya Pak, ngomong mosok kok putih Pak ya. Mesti wong kan ono sing abang, ono sing hijau, ono sing kuning, namanya masyarakatnya. Jadi itu informasinya salah satu sudah ada yang berizin. Untuk yang lain nggak tahu Pak ya, kita dari desa sudah berizin apa belum. Dan dari sudah ada standarnya untuk kafe yang ada
nyanyi-nyanyi itu saya enggak tahu secara rinci. Itu Pak jawaban dari kami. Terima kasih Pak Juri. Kalau jenengan hadir itu apa rame Pak. Oke, seneng pula Pak. Kalau nggak hadir itu apa dosi mana Pak Juri kok nggak hadir ya. Ya sepi sekali Pak. Ini cukup apa dilanjut apa ada pertanyaan yang lain? Mengenai operasi Pak. Operasi jenengan kemudian apa betul yang dijelaskan Pak Bayan sama Pak pendamping tadi. RT ini pun canggih Pak ya. Semoga apa yang kita programkan Pak ya bisa terlaksana ya. Ini ada lagi Pak. Berarti ini langsung saya bacakan keputusan prioritas untuk 2026 Pak ya. Biar mempersingkat waktu. Oke. Untuk daftar kegiatan dari sumber dana desa tahun anggaran 2026. Yang pertama untuk kegiatan fisik adalah belum. Ini untuk penyertaan modal BUMDes 20%. Oke. Itu senilai Rp199.075.000 dari pagu anggaran Rp995.375.000. Yang kedua modal koperasi desa Merah Putih. Untuk ini kita anggarkan maksimal ya 30% ya. 20%. 20% maksimalnya 30%. Nek 30% terus terang anggarannya buat nyandak. Jadi kita anggarkan 20%. Ini sebagai awal mula ya, karena ini wajib. Jadi senilai 199. 199. Sama-sama yang atas ya Pak ya. Terus nomor 3 yang ada yang hijau-hijau ini kegiatan yang ditunda Pak realisasinya ya. Yang garis hijau ini yang ditunda. Terus kemudian yang biru ini yang akan kita realisasikan, yaitu gorong-gorong RT 3 RW 2 ini di Bumarwati ya, karena ini sangat urgent. Jadi ini nilainya Rp15.296.000. Terus kemudian jalan cor beton kuburan timur ini lanjutan kemarin Pak, anggarannya Rp176.457.000. Terus TPJ RT 2 RW 7 senilai Rp115.560.000. Terus yang bawahnya 8 sampai 10 ini belum terdanai Pak ya. Terus nomor 11 jalan paving RT 3 RW 3 lanjutan senilai Rp966.897.000. Nomor 12 jalan cor bertulang RT 3 RW 3 yang tadi sudah ada gambarnya semua dan sudah kita rap senilai Rp49.322. Di bawahnya ada rehab PKK dan PPID ini belum terdanai Pak. Yang kuning, nah ini wajib kita anggarkan 1 sampai 4 pelaksanaan pendidikan TK PAUD 26 juta, pelaksanaan posyandu 50 juta, internet desa atau perbaikan 45 juta, BLT DD 10 orang untuk 1 tahun 137 juta ya. Jadi untuk BLT ini tetap harus kita anggarkan Pak ya. Jadi totalnya maka lain kali kalau nyetak itu saya gede-gede kok. Oh ini termasuk totalan yang hijau Pak ya, yang belum terdanai ya Pak ya. Nilainya ini 1.612.000. Jadi kekurangannya ada 616 juta. Oke. Nah, itu kekurangannya yang akhirnya nggak terdanai itu Pak.
tadi apakah cukup jelas atau mau ada pertanyaan? Bapak ya. Kok kelihatannya kok gugup Pak? Dengan sudah. Demadem Bu. Oh kan ya. Ya, karena ini musim hujan Pak, tolong ya dibuat kembali karena Sadang ini panggilnya demam berdarah mesti yang terkena ini banyak, jadi tolong Pak ya benar-benar dijaga kebersihan lingkungannya. Okay? Dari saya cukup, semoga apa yang kita programkan bisa berjalan dengan lancar. Kita optimis bahwa program yang baru dicanangkan oleh Bapak Presiden kita, Koperasi Desa Merah Putih untuk ketahanan pangan juga ini berhasil untuk masyarakat, terutama untuk masyarakat kecil, utamakan petani. Alhamdulillah jadi saya optimis bahwa Koperasi Desa Merah Putih di Sadang ini akan berjalan dengan lancar. Kalaupun jadi anggota yang baik Pak ya. Kalau pinjaman, ada pinjaman ya dikembalikan ya Pak ya. Jangan sampai nanti ada yang cerita-cerita wah desa akhirnya ini mau beli akhirnya desa ini. Kalau bisa uangnya itu malah semakin berkembang untuk ini juga untuk kesejahteraan masyarakat desa Sadang. Terima kasih. Cukup Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Ngapunten untuk ini tadi kelewatan untuk yang akan kita bawa untuk di URKP atau yang akan kita usulkan lewat musrenbang kecamatan ini biasanya lewat SIPD dan operatornya kebetulan saya. Tahun kemarin maksimal hanya 3 usulan dan kita hari ini belum ada petunjuk untuk pengisian input data untuk SIPD. Ini jadi kita ada 3 kegiatan juga untuk kita usulkan tahun 2027. Yang pertama drainase lanjutan jalan poros Desa Sadang antara Desa Sadang sampai Desa Kedung Makam, itu yang kiri kanan jalan itu Bapak. Yang kedua hotmix atau jalan poros juga yang dari Desa Sadang ke Kedung Makam ini banyak yang sudah rusak. Ini akan kita bawa ke musrenbang tingkat kecamatan yang mudah-mudahan akan dijalani dari APBD Kabupaten dan kita berharap dapat terrealisasi. Yang ketiga TPT belakang gedung SDN Sadang 2 kemarin dari usulan dari pihak SDN Sadang 2. Jadi ada 3 itu yang tadi mungkin dari Bumi terlewat. Ini sampun amis danten gitu, sampun gitu. Makanya ini. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan acara pada malam ini dapat berjalan lancar ke depannya. Kita dalam menyusun RKP maupun APBDes. Dan mudah-mudahan juga kedepannya tidak ada perubahan lagi, karena kalau ada perubahan lagi kita juga mumetnya juga, terutama Pak Sekdes ini pasti odol-odol lagi itu pasti lembur-lembur Pak. Demikian acara pada malam ini telah kita laksanakan. Mudah-mudahan dapat apa yang kita rencanakan hari ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kami akhiri, saya selaku pembelajaran dan pemandu jalannya acara, mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, bila itu apa yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.